Itu wajah Kaisar Qing. Hua Tianming melihat kepala besar itu dan penuh dengan ketakutan. Kepala besar ini sangat cepat, dan sekejap mata sudah bergegas di belakang peti mati, yang menelannya. Lengan peti mati dengan lembut dililit, dan kekuatan ketakutan coklat asli dilepaskan, berubah menjadi pilar besar dan jongkok di mulut. Kepala ini hanya berlumpur, tetapi kekuatannya luar biasa. Hei! Ketika raungan datang, pilar-pilar peti mati tiba-tiba pecah, dan mulut besar itu juga menekuk peti mati. Itu hanya patung tanah liat, sungguh menakutkan. Di mana air Liluo menoleransi saudara perempuannya ditelan? Dia segera melompat, dan seorang pria merah di tangannya terus muntah, menunjuk jari ke kepala. Hei! Sebuah kerucut cahaya merah menghantam bagian tengah kepala. Hei! Ketika kerucut cahaya menghantam kepala, tiba-tiba terdengar suara teredam. Kemudian retakan besar terbentuk di kepala besar itu, dan sebagian besar kepala itu terbalik, dan peti mati itu bisa melarikan diri. Setengah dari kepala kata-kata tanah liat itu tidak bergerak, tetapi di bagian mulut itu, terdengar tawa. Hehehe, tinggalkan tubuh iblis sejati, aku bisa membiarkanmu pergi. Apa yang datang dari mulut ini adalah suara Kaisar Qing. Benar-benar Kaisar Qing. Alis Luo Zeng tiba-tiba bergoyang. Alis Li Luo terangkat, matanya berkilau tajam, dan dia tersenyum dingin. Aku ingin meninggalkan kita dengan keterampilan kecil ini. Mesin terbang dan trik, hahaha, lalu coba. Suara Kaisar Qing tertawa dari setengah kepalanya. Bergemuruh. Domain iblis jurang sepi yang asli tampaknya telah menjadi hidup pada saat ini. Di bawah getaran konstan, satu otak besar dibor keluar. Di pintu masuk ke abis, bagian ini adalah dataran yang luas, dan ada puluhan ribu kepala besar di dataran itu. Kepala-kepala ini penuh sesak, seperti gunung yang akan bergerak, dan mereka berkerumun menuju Luo. Kemampuan semacam ini, kemampuan seperti itu, Ling Bi membuka mulutnya dan melihat pemandangan ini, dan akhirnya mengerti apa yang dia katakan. Tubuh iblis yang sebenarnya bukanlah kunci untuk menguasai jurang, sehingga retribusi dan takdir tidak dapat dikendalikan. Demon Abyssal, sekarang Demon Abyssal mungkin dikendalikan oleh Kaisar Qing. Petik 2. Tatapan Luo Zeng juga sedikit kilat. Termasuk Kaisar Qing seharusnya tidak dapat mengontrol domain iblis Abyssal. Mengandung canggihan pada waktu itu. Ketika bom oriental murni digunakan untuk menampilkan tungku yin dan yang, Luo Zeng tidak memperhatikan asap, dan berpikir bahwa ia juga terlibat dalam tungku yin dan yang. Hua Tianming berkata dengan cemberut, asap yang mengandung asap diam-diam dimasukkan dalam dunianya oleh Kaisar Qing. Asap adalah satu-satunya harapan baginya untuk mengendalikan jurang, dan Kaisar Qing tidak akan menyerahkan hidupnya. Gemuruh. Kelompok-kelompok yang kepalanya berjalan, sudah bergegas dalam sekejap mata. Dengan kepala lumpur ini, kita tidak bisa membantu kita. Li Luosui tidak bermaksud mundur. Dia tidak tahan meninggalkan kakaknya sendirian, dan ingin memilih untuk maju dan mundur dengan peti mati. Li Luo tidak pergi. Luo Zeng, Hua Tianming dan Chen Huang Yijian secara alami tidak akan pergi. Jika Demon Abyssal benar-benar dikendalikan oleh Kaisar Hijau, tidak ada lawannya di sini. Aku tidak akan mati. Saudaraku, kau masih pergi. Peti mati itu akhirnya terburu-buru. Namun, Li Luo tidak bergerak. Lampu merah di tangannya terus berdenyut, dan kerucut cahaya terjepit di tangannya dan siap mengenai kepala besar. Dalam keputusasaan, mata Rom melintas, dan replika Kaisar Qing, yang tidak jauh, akan memiliki tembakan panjang dan saluran ruang angkasa melewatinya. Dia akan memaksa Li Luosui dan Luo Zeng untuk dikirim ke barisan transmisi. Airnya bisa mengendap, dan gigitannya akan cepat. Dengan hubungan Kaisar Qing dengan tubuh iblis sejati, bahkan jika pendaftaran anak dan Hua Tianming, dia tidak takut. Saudari, kamu tidak mempertimbangkan untuk dirimu sendiri. Kamu harus mempertimbangkan untuk retribusi. Apakah kamu menarik mereka denganmu untuk mengubur? Peti mati itu berteriak pada Li Luo pada saat ini. Li Luosui, yang awalnya ingin bergegas keluar, menghentikan langkahnya. Meskipun saya tidak tahu bagaimana melakukannya dengan dinasti Qing, tetapi melihat situasi ini, saya takut itu tidak akan terlepas dari kendali jurang. Kaisar Qing sendiri tidak membunuh, dan dia bisa meluncurkan jarak ofensif yang begitu besar melalui jarak yang jauh. Saya khawatir itu akan semakin sulit setelah dia tiba. Tapi, wajah Li Luo menunjukkan warna sedih. Dia benar-benar tidak ingin meninggalkan saudara perempuannya di sini untuk menghadapi Kaisar. Jangan lupa, aku hanya hal yang ganas sekarang. Aku tidak akan mati, aku akan menunggumu datang. Peti mati pada saat ini, pandangannya menjadi tenang. Dia membanting kakinya dan terbang ke belakang, bergegas ke kepala besar, dan dengan cepat kewalahan oleh kepala itu. Tetapi lebih banyak kepala bergegas menuju pintu masuk. Kita harus pergi, kata Chen Huangyi, Zeng Zheng. Ini adalah pilihan yang tidak berdaya dan benar. Satu-satunya konsekuensi yang tersisa di sini adalah untuk menemani pemakaman, atau bahkan untuk menemani pemakaman. Bagaimanapun, peti mati akan dibangkitkan, dan mereka tidak akan melakukannya. Air Li Luo mencubit kepalan tangannya, dan rasa tidak berdaya mengalir ke dalam hatinya. Memikirkan retribusi sendiri, dia hanya bisa membuat pilihan untuk pergi, dan mengubah kepalanya menjadi arai transmisi. Sebelum kepala besar datang, ruang-ruang melintas ruang untuk membungkus semua orang, dan mereka dengan cepat mengirimnya ke saluran ruang. Tepat ketika mereka memasuki lorong luar angkasa, kepala-kepala itu telah berkerumun dan menghancurkan konveyor. Hari-hari ini, keluarga Oriental, Gembala, keluarga Tang,
Keluarga dingin. Fang Jia, pulau-pulau terapung milik aliansi raksasa tenggelam dalam suasana ketegangan dan rendah. Alasannya secara alami karena dunia timur murni hancur. Para penjaga yang menjaga susunan transmisi juga agak lesu. Jika rumor itu benar, hari-hari baik mereka mungkin belum berakhir. Hasil terburuk bisa dibayangkan. Jika pedang dan keluarga Xuan Yue melompat keluar, saya takut bahwa semua pulau terapung dari raksasa akan berubah menjadi waktu. Para penjaga ini juga diombang-ambingkan oleh para tetua keluarga, meminta mereka untuk mengawasi matriks transmisi dari jurang. Hei, hei! Seorang penjaga keluarga Tang mendengar suara aneh dan memperbaiki matanya. Suara-suara abnormal ini berasal dari saluran transmisi jurang, dan fluktuasi spasial menyebar dari susunan transmisi. Ini jurang, mereka kembali. Pergi dan lewat. Haha. Penjaga itu berteriak dan menjerit, dan mata semua orang tertuju. Namun, fluktuasi spasial yang terdapat dalam larik transmisi ini hanya berlangsung sebentar, dan larik transmisi sebenarnya runtuh. Para penjaga yang hadir di tempat kejadian juga memiliki bagian dari keluarga Tang yang juga terpana. Ini bukan arti dari seseorang yang kembali, tetapi matriks transmisi lainnya dihancurkan. Apa yang terjadi? Seseorang merusak arai transmisi di sisi lain. Bukankah Kaisar Suci kembali? Adegan ini tidak hanya terjadi di keluarga Tang, tetapi semua pulau transfer di pulau terapung hancur, termasuk keluarga di luar raksasa, termasuk keluarga Xuan Yue dan keluarga pedang.